Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dan konsep kurikulum pendidikan dasar. Berhubung ini adalah salah satu rangkaian dalam mata kuliah telaah kurikulum, pada pertemuan pertama nanti juga saya akan membahas definisi dan konsep kurikulum secara general. Baik, untuk yang pertama terkait definisi kurikulum, akan ada 3 sumber yang sedikit saya jelaskan. Yang pertama, definisi kurikulum secara etimologi. Kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurikulum pakai C ya, bukan pakai K. Kalau pakai K bahasa Indonesia, yang dalamnya terdapat atau berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu kurir dan kurere. Kurir ini artinya adalah sebuah pelari, sedangkan kurere artinya terpacu. Dengan begitu, ketika digabungkan kedua kalimat ini secara etimologi, kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Ibaratnya jarak yang harus ditempuh, kurikulum ini adalah apa saja yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran. Di kurikulum itu tahapan-tahapan apa saja yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran. Itu pengertiannya secara etimologi. Lalu lanjut pada definisi yang kedua, ini dari kutipan sebuah bukunya Nur Hayati. Tahun 2020 di publikasi, kurikulum merupakan salah satu alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Tentunya tujuan tersebut adalah tujuan pendidikan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun menengah. Kalau pendidikan dasar ada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan pendidikan menengah ada sekolah menengah atas. Kalau pendidikan tinggi berbeda lagi. Nanti yang kita bahas di telaah kurikulum ini selama 1 semester nanti akan fokus pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Baik, untuk definisi yang ketiga, saya mengambil kutipan dari bahasa asing, juga berasal dari artikel luar negeri, yaitu yang ditulis oleh Egan pada tahun 2003. Egan menjelaskan bahwasanya curriculum is a study of all education phenomena. Dalam hal ini dapat diartikan juga bahwa sebuah kurikulum merupakan susunan target pencapaian yang akan dipelajari oleh siswa dalam tingkatan pendidikan tertentu, sesuai tentunya dengan kebutuhan kompetensi pada masanya tersebut. Jadi fenomena apa yang terjadi pada sebuah masa, misalkan sekarang era revolusi industri 4.0, maka kurikulum yang baik tentunya mengarah ke arah kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh siswa dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 atau digital era. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi kurikulum dalam pendidikan sebagai penyesuaian tentunya merupakan bentuk upaya dalam mempersiapkan generasi dalam menyiapkan dirinya untuk terjun dalam lingkungan secara menyeluruh, di mana lingkungan ini tentunya sangat dinamis sekali sesuai kebutuhan pada tiap-tiap generasinya. Makanya kalau di Indonesia sendiri sudah ada perubahan kurikulum itu sebanyak 10 kali. Itu bukan berarti karena tiap ganti menteri pengen
ada sejarahnya, menteri ini ganti tidak. Namun pada setiap generasi yang berbeda atau ada kebutuhan-kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh lingkungan, kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan, maka kurikulum itu harus segera disesuaikan. Jadi sangat dinamis sekali sesuai masanya masing-masing. Dengan fungsi penyesuaian ini, harapannya siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan dapat menguasai kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Begitu dinamisnya penyesuaian kebutuhan ini, seperti tadi saya katakan, akan membuat berbagai perubahan kurikulum dari masa ke masa. Fungsi yang kedua adalah merupakan fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini diartikan bahwa kurikulum akan menjadi jembatan bagi siswa dalam pendidikan untuk memberikan kompetensi supaya siswa dapat menjadi bagian dari masyarakat. Fungsi integrasi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat yang sangat beraneka ragam, terutama di Indonesia yang semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali faktor sosial yang perlu dipelajari atau yang akan menjadi kompetensi siswa untuk dapat memahami keberagaman tersebut. Dengan fungsi integrasi ini, harapannya siswa dapat memahami peranan dirinya untuk menjadi bagian dari masyarakat nantinya. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Maksudnya fungsi diferensiasi ini, kurikulum merupakan bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. Hampir sama dengan fungsi integrasi tadi, untuk melayani keberagaman yang ada di masyarakat. Jadi harapannya nanti fungsi kurikulum ini sebagai fungsi diferensiasinya dapat memberikan bekal kepada siswa untuk memiliki kompetensi yang kritis dan kreatif untuk dapat mendorong perkembangan sosial di tengah masyarakat, walaupun berbeda-beda satu sama lainnya. Itu fungsi diferensiasinya. Lalu untuk berikutnya ada fungsi persiapan. Kurikulum sebagai fungsi persiapan. Berjenjangnya tingkat pendidikan tentunya akan membuat kurikulum memiliki fungsi, salah satunya adalah untuk menyiapkan siswa pada setiap tingkatan pendidikannya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi tentunya. Pada setiap tingkatan pendidikan ini memiliki karakter-karakter potensi yang sangat berbeda, juga dengan beban kurikulum yang berbeda pula, disesuaikan satu sama lainnya, namun tetap terstruktur dan sistematis dan berkelanjutan pada setiap tingkatan pendidikan tersebut. Dengan fungsi ini nanti diharapkan siswa dapat mempersiapkan kompetensi apa saja yang harus ia kuasai atau ia capai pada tingkatan pendidikan tertentu untuk memenuhi syarat supaya dia bisa naik ke tingkatan pendidikan selanjutnya. Itulah fungsi persiapan dari sebuah kurikulum. Lalu lanjut berikutnya sebagai fungsi seleksi. Jadi kurikulum juga berfungsi sebagai sebuah alat seleksi yang diharapkan memberi kesempatan kepada siswanya untuk dapat memiliki pengakuan dalam perbedaan. Jadi, perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentunya memiliki minat dan bakat juga yang berbeda-beda. Jadi kurikulum sebagai fungsi seleksi yang paling tepat sebenarnya siswa dapat memilih apa saja yang ingin dia pelajari. Dalam kurikulum yang berkembang saat ini di Indonesia, sementara kebebasan siswa untuk memilih baru bisa dimulai saat sekolah menengah atas.
Kalau sudah pendidikan tinggi, sudah bebas mau memilih bidang ilmu apa saja yang merupakan minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau di sekolah menengah atas hanya beberapa subjek yang tersedia. Kecuali untuk sekolah menengah kejuruan itu sangat bervariatif sekali sudah, seperti perguruan tinggi. Namun untuk pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama masih tetap pembelajaran atau materinya disampaikan secara general atau bervariatif sekali, banyak sekali. Di fungsi seleksinya belum berlaku pada sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Sedangkan fungsi yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Sebagai fungsi diagnostik, kurikulum akan menuntun siswa untuk mampu menerima dirinya apa adanya, sehingga dari situ dapat timbul sebuah motivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Jadi dia harus bisa menerima dirinya dulu sampai pada grade siapa. Setelah memahami kekurangannya, tentunya melalui kurikulum yang sudah tersedia, setiap siswa yang mengikuti pendidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi apa saja yang belum dia kuasai sesuai dalam yang tertuang dalam kurikulum yang berlaku saat ini. Sebagai fungsi diagnostik, kurikulum dapat memberikan pemahaman kepada siswa untuk mengetahui seberapa jauh yang sudah dia capai kompetensinya. Selain itu, setelah kompetensi tersebut tercapai, harapannya siswa tersebut sudah dapat menjadi bagian dari masyarakat, dan hal tersebut tentunya merupakan bagian yang penting dari fungsi diagnostik ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum pendidikan Indonesia yang sudah dikembangkan dari berbagai masa. Kurikulum yang dimiliki Indonesia pertama adalah kurikulum tahun 1947 yang juga disebut sebagai Rencana Pelajaran tahun 1947. Dalam kurikulum ini yang lahir pada masa kemerdekaan masih memakai istilah Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan menjadi lebih politis pada masa tersebut, sehingga orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional masih terasa sekali. Sedangkan asas pendidikan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan Pancasila, sehingga kurikulum ini yang lahir pada masa kemerdekaan baru dapat dilaksanakan dengan maksimal pada 1950. Namun setelah itu pada tahun 1952 juga muncul kurikulum baru, yaitu kurikulum 1952 atau dengan sebutan lain Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan rencana pelajaran yang terurai. Kurikulum ini tentunya sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan sistematis dengan baik. Nampak sekali paling menonjol sekaligus menjadi ciri-ciri dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang muncul pada kurikulum 1952. Juga nampak sekali dalam penjelasannya kurikulum tersebut bahwa seorang guru sudah ditentukan hanya mengajar satu mata pelajaran, tidak secara general seperti pada kurikulum sebelumnya. Lalu kurikulum berikutnya yang muncul
adalah kurikulum tahun 1964. Juga disebut sebagai Rencana Pendidikan 1964. Pada masa ini, pemerintah kembali menyempurnakan sistem pendidikan Indonesia melalui kurikulum 1964 ini yang dinamakan Rencana Pendidikan. Ciri-ciri utama kurikulum ini adalah pemerintah menginginkan masyarakatnya dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada siswa jenjang sekolah dasar. Jadi sangat terlihat sekali bagaimana pembekalan akademik untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan siswa sekolah dasar. Jadi saking dikembangkannya dengan baik pada masa tersebut, pembelajaran dipusatkan pada program program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, serta keterampilan dan jasmani. Selanjutnya muncul juga kurikulum tahun 1998 yang lahir pada masa Orde Baru, mana presidennya pada masa itu Pak Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1965. Kurikulum yang lahir pada masa Orde Baru ini sangat bersifat politis karena menggantikan Rencana Pendidikan pada tahun 1964 yang pada umumnya dicitrakan sebagai produk dari Orde Lama. Kurikulum ini menunjukkan bagaimana negara memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Jadi banyak sekali poin-poinnya, utamanya di situ. Serta kurikulum 1968 ini juga merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Lalu berikutnya muncul juga pada tahun 1975 kurikulum yang berkembang lagi, lebih efektif dan lebih efisien menurut Pak Mujito pada saat itu, yang merupakan Direktur Pengembangan atau Direktur Pembinaan TK dan SD di Depdiknas. Kurikulum ini lahir karena pengaruh dari konsep bidang manajemen yang dalamnya lebih mengurai metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem interaksional. Jadi mulai lebih modern lagi proses pembelajarannya daripada sebelumnya. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa, setiap mata pelajaran tentunya untuk bahasa. Bukan satu mata pelajaran, setiap pertemuan, setiap topik, satuan bahasan. Jadi topik apa yang dibahas itu dibentuk semacam RPP kalau sekarang. Ya sudah bagus, sudah mulai ada disusun rencana pembelajarannya. Lalu lanjut berikutnya pada tahun 1984 juga muncul kurikulum baru yang mengusung pendekatan proses keahlian. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Tadi proses keahlian ditekankan, namun tujuannya akan diarahkan ke mana itu tetaplah menjadi penting. Jadi kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang telah disempurnakan. Jadi posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati suatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hasil analisisnya. Model ini juga disebut sebagai CPSA pada masa tersebut, atau cara belajar siswa yang aktif.
Lalu pada tahun 1994 juga muncul kurikulum baru yang dilengkapi dengan suplemen kurikulum tahun 1999. Pada tahun 1994 ini kurikulum tersebut keluar, memadukan antara kurikulum tahun 75 dan 84. Namun dalam perjalanannya, perpaduan antara kedua kurikulum tersebut nampak antara tujuan dan prosesnya belum berhasil dipadukan dengan baik, sehingga banyak kritik yang berdatangan pada masa tersebut karena beban belajar siswa dianggap terlalu berat dari muatan nasional hingga muatan lokal. Semisal ada waktu itu, ini pada tahun 99 ini waktu saya SMP, misalnya ada bahasa daerah, kesenian, ada juga keterampilan daerah. Sampai waktu tahun 99 itu saya masih ingat masih ada pelajaran elektro di SMP. Bayangkan pelajaran elektro di sekolah menengah pertama, merakit kelistrikan di sekolah menengah pertama. Kalau di sekarang itu sudah ada di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di sekolah menengah kejuruan. Nah, akhirnya kurikulum tahun 94 ini dianggap sebagai kurikulum yang cukup padat sekali, jadi bebannya tinggi sekali ke siswa pada masa tersebut. Lalu pada tahun 2004 juga muncul kurikulum baru yang disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum tahun 1994, kurikulum tahun 2004 ini merupakan baik. Berikutnya pada tahun 2004 juga muncul kurikulum yang baru yang disebut kurikulum berbasis kompetensi. Kenapa disebut berbasis kompetensi? Pada kurikulum ini, suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi yang ada, dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, serta dalam juga ditekankan dalam pengembangan pembelajaran. Jadi kurikulum ini begitu fleksibel, cukup fleksibel. Pemilihan kompetensinya bisa digunakan mana yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasinya untuk mencapai mengukur keberhasilan pencapaian kompetensinya juga disesuaikan, serta diberi keleluasan untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi KBK memiliki ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, tentunya berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman pada setiap siswa. Jadi sangat fleksibel sekali untuk kurikulum 2024 ini. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan juga menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Sumber belajar saat itu sudah bukan hanya lagi guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang dapat memenuhi unsur edukatif tentunya. Selanjutnya pada tahun kurikulum 2006 juga dikembangkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum tahun 2004, namun perbedaan menonjolnya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan. Jadi pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah itu, guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian yang tentunya harus sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran akan dihimpun dari sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi ini jauh lebih fleksibel lagi dari kurikulum 2004. Sebenarnya
kurikulum tingkat satuan pendidikan nih menurut saya adalah kurikulum yang terbaik digunakan di Indonesia. Jadi sangat fleksibel, mengikuti beraneka ragamannya setiap daerah, setiap orang di Indonesia juga dapat mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan keadaannya sekolah masing-masing punya. Namun sayangnya pada 2013 muncul lagi kurikulum baru ini yang terakhir yang masih berlaku sampai sekarang, kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 yang menggantikan kurikulum KTSP ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap serta perilaku. Jadi sikap dan perilaku ini jadi satu, di aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilakunya. Jadi banyak juga orang menyebutnya ini kurikulum pendidikan karakter. Dalam kurikulum 2013 ini, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ini dapat dilihat pada materi Bahasa Indonesia, GS, KN, dan beberapa lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Jadi ini nampak sekali seperti kurikulum eksak. Malah dalam beberapa kasus ada beberapa mata pelajaran yang sampai kehilangan porsinya pada tingkatan kelas tertentu hanya untuk memenuhi penambahan materi pada bidang ilmu atau mata pelajaran eksak tersebut. Baik, jika kita lebih dalam lagi melihat dalam kompetensi yang harus dicapai dalam kurikulum saat ini, kita bisa melihatnya dari standar isi. Jadi di Indonesia ini ada 8 standar nasional pendidikan, yang salah satunya adalah standar isi, lainnya ada standar proses, standar sarana, standar evaluasi, dan sebagainya. Namun untuk yang berhubungan dengan kompetensi ini adalah standar isi. Dan standar isi ini berisi tentang ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan atau kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Tentunya pada setiap jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu selanjutnya yang berhubungan dengan kompetensi yang menjelaskan kompetensi dalam kurikulum juga ada kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan yang harus dicapai siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dan pada setiap tingkatan kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti tadi yang saya jelaskan. Tentunya juga kompetensi inti ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill-nya. Kompetensi inti tentunya juga merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari SKL atau standar lulusan, standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Baru dia dapat dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tertentu. Lalu poin ketiga yang terkait juga dengan kompetensi dalam kurikulum adalah kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini adalah merupakan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran, untuk setiap kelas juga, yang diturunkan
dari kompetensi inti yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik, seperti materi apa. Misalkan dalam pendidikan jasmani, kompetensi dasar yang dicapai adalah menguasai berbagai teknik permainan bola besar. Misalkan ya. Jadi ada beberapa unsur yang terkait juga di dalamnya, seperti kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam sebuah kata kerja. Kompetensi dasar juga berisi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti seperti tadi juga, yang tentunya juga harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didiknya, kemampuan awal, serta ciri khas dari mata pelajaran tersebut. Nah, jadi itu 3 hal terkait yang dalam kompetensi yang perlu menjadi perhatian. Baik, selanjutnya untuk penjelasan terkait kompetensi kurikulum pendidikan dasar, ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2016 nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Jadi tadi pendidikan dasar dan menengah ini terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun kita fokus pada pendidikan dasar, di situ ada tiga dimensi aspek, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sama sebenarnya di tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah itu sama, ada 3. Namun detail kompetensinya berbeda, hanya ada 3 aspek yang sama yang harus dikuasai. Yang pertama dimensi sikap. Nah, pada dimensi sikap, pendidikan sekolah dasar atau pendidikan dasar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, lalu bertanggung jawab, serta menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik bangsa dan negara. Itu saya baca tadi kompetensi yang harus dicapai untuk memenuhi dimensi sikap ini. Sedangkan dimensi yang kedua dalam kompetensi yang harus dicapai dalam kurikulum pendidikan dasar adalah dimensi pengetahuan. Dalam dimensi pengetahuan ini, kompetensi inti yang harus dicapai adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ada 4 hal di situ, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Hingga akhirnya nanti siswa mampu mengaitkan pengetahuan tersebut keseluruhannya 4 itu dalam sebuah konteks yang dihasilkan dari diri sendiri, sekolah, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan alam sekitarnya, serta bangsa dan negaranya. Lalu yang terakhir adalah dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan ini kompetensi intinya siswa diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu antara lain kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, serta kolaboratif dan komunikatif tentunya dalam berinteraksi. Ini semua harus dicapai melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang relevan dengan tentunya tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi 3 aspek ini terdiri dari beberapa kompetensi inti yang nanti selanjutnya akan diintegrasikan juga lebih mendalam pada kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Itu akan dijelaskan pada beberapa pertemuan berikutnya nanti untuk membahas lebih dalam isinya seperti apa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, materinya masih sedikit tentunya,
masih banyak yang bisa digali lagi, masih banyak sumber yang bisa Anda pelajari juga sebagai pelengkap dari apa yang telah saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sampaikan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.